Shalom untuk Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, malam hari ini kita akan masuk dalam persekutuan keluarga kita. Walaupun ibadah dilaksanakan di rumah kita masing-masing, kami yakin dan percaya kita tetap dalam semangat untuk bisa memuji memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memuliakan nama Tuhan, mari saya mengundang kita semua untuk mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Saat teduh selesai. Mari dengan sukacita kita mengangkat pujian bersama malam hari ini. Mari kita bersukaria karena hari ini hari bahagia. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita sekali lagi dengan sukacita kita mengangkat pujian ini. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Raja berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita berdoa. Bapa di surga, seperti pujian yang sudah kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan, malam hari ini kami mau bersuka cita bersama-sama karena Engkau sudah memberkati kami sampai hari ini Tuhan. Kami akan memuji memuliakan nama Tuhan, melayani Engkau dengan puji-pujian yang ada maupun dengan mazmur. Bahkan kami berdoa Tuhan untuk seluruh anak-anak Tuhan yang melayani malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati dan memampukan sehingga kami bersama-sama bisa memuliakan nama Tuhan, bahkan belajar firman Tuhan, sehingga kami bisa menjadi seorang orang Kristen yang lebih berkualitas lagi di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa mengucap syukur. Amin. Sebelum bermazmur malam hari ini, mari saya mengundang kita semua untuk menyembah Tuhan. Kita dengan sikap penyembahan kita katakan mulia sembah Raja mulia. Kita naikkan puji syukur hormat kita hanya bagi Tuhan. Kita meninggikan nama Yesus sebagai Raja yang mulia. Mulia sembah Raja mulia bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Mulia agung kerajaannya dari surga datang untuk semua umat. Dipuji ditinggikan namanya Yesus, dipuji ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus.
Yesus Raja. Oh mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi raja. Katakan dipuji, ditinggikan, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Oh mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi raja. Dia telah mati, dibangkitkan jadi raja. Dia telah mati, dibangkitkan. Sekali lagi katakan, dia telah mati, dibangkitkan jadi raja. Dia telah mati, dibangkitkan jadi raja. Mari kita bermazmur malam hari ini. Kita buka dari kitab Mazmur pasal 89 ayat 11 sampai ayat 20. Mazmur 89 ayat 11 sampai ayat 20. Kita akan membacakan firman Tuhan ini dengan responsoria. Saya akan membacakan ayat 11 dan ayat ganjil selanjutnya. Silakan Bapak Ibu Saudara beserta singers membaca ayat 12 dan ayat genap selanjutnya. Mazmur 89 ayat 11 sampai ayat 20 di bawah perikop kesetiaan Tuhan kepada Daud. Engkaulah yang meremukkan Rahab seperti orang terbunuh. Dengan lenganmu yang kuat, engkau telah mencerai-beraikan musuhmu. Punyamulah langit, punyamulah juga bumi, dunia serta isinya, engkaulah yang mendasarkannya. Utara dan selatan, engkaulah yang menciptakannya. Tabor dan Hermon bersorak-sorai karena namamu. Punyamulah lengan yang perkasa, kuasa tanganmu dan tinggi tangan kananmu. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu. Kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai, ya Tuhan, mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Karena namamu mereka bersorak-sorak sepanjang hari, dan karena keadilan-Mu mereka bermegah. Sebab Engkaulah kemuliaan kekuatan mereka, dan karena Engkau berkenan tanduk kami meninggi. Sebab perisai kita kepunyaan Tuhan, dan Raja kita kepunyaan yang kudus Israel. Pernah Kau bicara dalam penglihatan kepada orang-orang yang Kau kasihi, katamu, telah kutaruh mahkota di atas kepala seorang pahlawan, telah kutinggikan seorang pilihan dari antara bangsa itu. Ayat 19 berkata, sebab perisai kita kepunyaan Tuhan, dan Raja kita kepunyaan yang kudus Israel. Puji Tuhan, malam hari ini kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan. Mari dengan sikap doa, dengan sikap rendah hati kita di hadapan Tuhan, kita katakan, penuhi sekarang aku Tuhan, penuhilah hidupku. Kita bawa hidup kita bagai tanah gersang yang merindukan jamahan Roh Suci. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidup.
tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku ragu kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku Tuhan. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh kita katakan di hadapan Tuhan, penuhi sekarang aku Tuhan, penuhilah hidupku. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hidupku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku ragu kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku Tuhan. Dengan sungguh-sungguh katakan, penuhi aku sekarang, penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan yang menyaksikan ibadah persekutuan rumah tangga pada hari ini, mari bersama-sama kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami sungguh bersyukur buat anugerah dan kebaikan-Mu yang membawa kami pada hari ini bersama-sama dengan keluarga kami, hidup kami, diri kami. Kami datang di hadapan Tuhan untuk mengikuti persekutuan keluarga pada hari ini. Urapan-Mu dan penyertaan-Mu Tuhan yang menyertai di sepanjang hari demi hari yang kami lewati. Tuhan memberikan kemampuan, dorongan, kasih karunia, sehingga memampukan kami melewati semuanya ini dengan pertolongan penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan pada hari ini berfirman-Lah Tuhan, berikan kami telinga yang mendengar, hati yang memahami dan mengerti akan kebenaran firman-Mu, sehingga kehidupan kami sungguh-sungguh Tuhan berbuah oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan yang memimpin kami kepada seluruh kebenaran dalam firman Tuhan yang pada hari ini kami renungkan. Urapi dan berkati kami Tuhan dengan firman Tuhan ini. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan demi kemurahan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur dan siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Pada hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita kembali untuk bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan dalam persekutuan keluarga pada hari ini. Nah, hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
saya mengambil satu tema yang cukup menarik yang untuk kita renungkan pada hari ini, yang berjudul kepo. Nah, Bapak Ibu, di zaman sekarang kemajuan komunikasi dan juga informasi sangat jauh berkembang akhir-akhir ini. Zaman dahulu kala kita hanya masih mengenal namanya koran dan radio. Orang banyak memburu koran dan kemudian orang banyak membeli radio dan kemudian mendengarkan siaran radio. Namun di zaman yang dikatakan milenial ini, kita mengenal yang namanya handphone dan internet. Tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan bahwa kecanggihan teknologi zaman sekarang ini menuntut banyak hal dalam hidup kita untuk mengambil banyak informasi dan komunikasi yang sangat canggih, yang dimana kita yang dulunya kita tidak terbayangkan bisa melihat wajah orang yang jauh, tapi sekarang kita bisa melihatnya. Nah, ada istilah dalam kecanggihan teknologi dengan berkata dunia dalam genggaman. Dunia dalam genggaman, semua informasi, semua komunikasi terletak kepada satu alat yang namanya handphone. Nah, kalau dulu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan yang namanya handphone yang hanya bisa telepon dan juga SMS, sekarang Bapak Ibu beralih yang dari namanya handphone, beralih kemudian berkembang menjadi smartphone. Smartphone adalah teknologi canggih yang bukan hanya untuk menelpon dan juga SMS, untuk mengirim berita dalam bentuk tulisan, tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak kecanggihan yang ditawarkan di smartphone. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, benarlah dikatakan bahwa dunia dalam genggaman. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan memahami dan mengerti bahwa dalam kita menguasai jaringan informasi dan komunikasi yang demikian, kita terhubung dengan satu dengan yang lain. Nah, saya tidak membahas di sini tentang kecanggihan-kecanggihan teknologi itu, tidak. Tetapi hari ini saya membahas tentang sudut pandang dalam karakter manusia. Nah, manusia diciptakan dengan karakter unik, yaitu selalu ingin tahu segala hal. Ini memang tidak salah, namun berakibat buruk jika semua persoalan pribadi orang ingin dia ketahui, sehingga membuat ia menjadi kepo. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kepo cenderung berdampak negatif terhadap hubungan sesama manusia. Ada beberapa pengertian tentang kepo. Nah, hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan menjelaskan pengertian mengapa sih judulnya hari ini kepo. Nah, hal yang pertama, dilansir dari halaman web kompasiana.com, hal yang pertama pengertian tentang kepo. Mengapa judulnya kepo kan itu? Apa sih itu kepo kan itu? Nah, hal yang pertama yang kita mengerti tentang kepo adalah, ada yang bilang kepo adalah akronim atau singkatan dari knowing every particular object, atau yang artinya sebutan untuk orang yang serba ingin tahu detail tentang sesuatu. Jadi kalau ada orang yang serba ingin tahu dan serba tahu, kepengen tahu urusan orang lain dan hal lain sebagainya, nah ini disebut dengan kepo. Jadi sebenarnya kepo adalah singkatan dari knowing every particular object, atau ingin tahu segala hal dalam hidup pribadi orang lain. Nah, yang kedua, ternyata sumber lain bilang bahwa kepo adalah dalam bahasa Hokkien, Tionghoa, dan Sumatera Utara yang sering digunakan untuk memarahi atau mengejek orang karena kurang kerjaan, mengerjakan pekerjaan yang bukan kerjaannya. Hal yang ketiga, nah ini saya ambil dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pengertian kepo ternyata ada, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, adalah rasa ingin tahu yang berlebihan tentang kepentingan atau urusan orang lain. Nah, hari ini kita membahas tentang kepo. Kira-kira ada enggak dalam Alkitab, ada pribadi orang di Alkitab yang pribadinya kepo? Mari kita perhatikan, buka dalam firman Tuhan pada hari ini dalam Yohanes pasal yang ke-21, ayat yang ke-20 sampai yang ke-23. Yohanes 21, ayat yang ke-20 sampai 23. Nah, saya akan membacakan bagi kita sekalian di rumah kita masing-masing pada hari ini. Murid yang dikasihi Yesus.
Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan dalam Yohanes 21 ayat yang ke-20 sampai yang ke-23 ini, nyatalah bahwa ternyata ada satu pribadi dari Petrus. Pada saat itu dia kena sindrom yang namanya sindrom kepo. Dia ingin tahu tentang masalah orang lain. Dia ingin tahu kepentingan-kepentingan orang lain. Dan kemudian dia ingin tahu urusan-urusan yang bukan urusannya pun diurusin. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan, "Itu bukan urusanmu." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan ini ternyata Petrus terjebak dengan kepo, dengan bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, apakah yang terjadi dengan dia ini?" Dan Tuhan Yesus membalas ucapan Petrus dengan, "Itu bukan urusanmu." Tanpa kita sadari, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita menjadi kepo, kan itu. Apakah kepo ini masalah atau tidak? Masalah, Bapak Ibu. Maka Tuhan menegur Petrus dengan berkata, "Itu bukan urusanmu." Hal yang kedua, masalahnya adalah ternyata dengan ucapan Petrus itu berakibat fatal kepada murid-murid yang lain yang tersiar kabar bahwa murid itu tidak akan mati. Padahal Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan itu. Tapi oleh karena kepo kemudian disebarkan ke banyak orang yang berakibat merugikan orang lain. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan belajar pada hari ini bagaimana kita bersikap dengan tabiat kepo. Kita perlu menerima banyak informasi. Kita perlu untuk membangun diri kita dengan komunikasi-komunikasi yang membangun diri kita sehingga kita terus-menerus berkembang ke arah kemajuan yang lebih baik. Tapi ternyata Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kepo bukanlah sesuatu yang baik. Kepo tidak ada yang baik di dalamnya karena mengurusi kepentingan-kepentingan bukan untuk pengembangan dirinya, tapi hanya untuk supaya mungkin untuk sekedar pengetahuan bagi diri, tapi untuk apa kan itu. Tetapi Bapak Ibu, mari hari ini kita belajar dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Petrus sehingga membuat berita yang tersiar di luar sana justru menganggap bahwa orang murid yang dikasihi Yesus itu tidak mati. Nah, padahal Tuhan Yesus tidak pernah berbicara demikian. Mari kita akan belajar pada hari ini ada 3 hal bagian bagaimana kita bersikap dengan tabiat kepo sehingga membuat kita dapat menghindarinya, sehingga kita menjadi orang-orang yang tumbuh kembang dalam iman kita kepada Kristus. Hal yang pertama Bapak Ibu, ayat yang ke-17 firman Tuhan katakan demikian. Ayat yang ke-17, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, teks firman Tuhan yang kita baca pada hari ini dalam Yohanes 21 ayat 20 sampai 23 tidak terlepas dari sangkut pautnya pembicaraan Yesus dengan Petrus di ayat yang Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-19, di mana pada saat itu percakapan ini adalah percakapan yang khusus antara Petrus dengan muridnya untuk membawa sebenarnya Petrus kembali kepada panggilan yang mula-mula dengan berkata, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Tuhan ingin memulihkan panggilan dan tugas pelayanan Petrus untuk menjala manusia dan bukan sebagai penjala ikan, karena pada saat itu dalam teks di atasnya ternyata Petrus bersama dengan murid-murid yang lain kembali menjala ikan.
Dan kemudian di Danau Tiberias itu mereka bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan kemudian ketika mereka menjalan dan tidak menangkap apa-apa, Yesus manggil mereka dan mengulangi kejadian yang dahulu kala yang pernah mereka alami itu terulang. Dan akhirnya murid yang dikasih Yesus berkata, itu Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan mau untuk mengembalikan panggilan daripada Petrus untuk menjalankan apa yang dipercayakan kepadanya. Sehingga pada bagian hari ini, mari kita melihat, memahami dan mengerti, untuk supaya kita menghindari tabiat daripada kepo, pahamilah dan mengertilah bahwa kita memiliki tugas yang harus kita kerjakan dalam iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita ternyata memiliki tugas yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tujuan Allah kepada Simon Petrus adalah fokus on the soul. Tujuannya pada jiwa-jiwa. Bukan tujuannya kepada menangkap ikan, bukan tujuannya hanya duduk-duduk bersama-sama muridnya dan kemudian menyesali hidup mereka tentang panggilan mereka melayani Tuhan. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan memanggil kembali Petrus untuk mengingat kembali tentang panggilannya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, memang tidak gampang Bapak Ibu yang dikasih Tuhan menghadapi hal ini. Di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah kehidupan kita Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan memanggil kita untuk kembali mengingat untuk apa kita hidup. Setiap kita mempunyai panggilan masing-masing. Jika kita tidak memahami panggilan ilahi kita, maka kita menjadi liar Bapak Ibu. Sekali lagi saya ulangi bahwa Tuhan memanggil kita dengan tujuan masing-masing. Tuhan melahirkan kita di bumi ini dengan tujuan masing-masing, dengan panggilan ilahi yang Tuhan percayakan bagi kita untuk kita kerjakan. Bapak Ibu, ada mungkin kita berkata begini, bahwa aku dilahirkan dengan sesuatu hal dengan kecelakaan. Aku dilahirkan dengan sesuatu yang tidak mengenakan. Aku dilahirkan dari keluarga yang broken home, keluarga yang tidak baik. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, percayalah bahwa Tuhan izinkan itu terjadi atas hidup kita dilahirkan, bahwa Allah memiliki rencananya yang terbaik bagi kita. Amin. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada hari ini pahamilah dan mengerti, kita tidak lagi menjadi kepo. Karena apa? Karena hidupku memiliki tujuan yang jelas dan panggilan jelas terhadap hidupku, maka aku harus mengerjakannya selama aku masih hidup. Saya suka Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dengan lagu pujian, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bapak Ibu, saya katakan bahwa kepo itu bukanlah sesuatu hal yang baik, di mana kita hanya memperguncingkan perkara-perkara orang, di mana kita hanya bertanya dan bersoal jawab tentang segala sesuatu yang membuat kita Bapak Ibu berputar-putar di situ, sementara kita Bapak Ibu kehilangan tujuan panggilan ilahi kita untuk menyelesaikan tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Dalam 2 Timotius 2 ayat 14 firman Tuhan katakan demikian, ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh. Nah, ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, nasihat Paulus kepada Timotius, supaya ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, orang yang kepo adalah orang yang bersilat kata. Memahami dan mengerti Bapak Ibu, mencari tahu Bapak Ibu persoalan pribadi orang hanya untuk Bapak Ibu menambah kebencian, hanya untuk menambah Bapak Ibu perpecahan, hanya untuk menambah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan pertentangan satu dengan yang lainnya. Maka Paulus menasihatkan Timotius agar supaya jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari ini ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini Bapak Ibu, Tuhan memiliki tujuan yang jelas dalam hidup kita. Jangan kita Bapak Ibu fokus kepada persoalan-persoalan orang lain, sementara tujuan yang ilahi yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, kita tidak lakukan, kita tidak kerjakan Bapak Ibu.
Sampai ketika kita menjadi tua Bapak Ibu, kemudian kita menyesal bahwa aku tidak melakukannya ketika aku masih muda. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, fokuslah kepada apa yang Tuhan percayakan bagi kita hari-hari ini. Fokuslah mengerjakan segala sesuatu apa yang Tuhan percayakan kepada kita hari-hari ini. Dan jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Sehingga apa gunanya menjadi kepo? Tidak ada gunanya selain membangkitkan kebencian dan kedengkian. Dan fitnah dan rasa curiga. Oleh sebab kepo bukan menyelesaikan masalah atau pergumulan orang lain, namun memperguncingkannya dan menjatuhkannya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari pada hari ini bagian yang pertama Bapak Ibu, mengapa kepo itu sesuatu yang tidak baik? Karena ternyata di dalamnya Bapak Ibu sesuatu hal yang tidak membangun, tetapi saling memperguncingkan, saling menjatuhkan satu dengan yang lain, sehingga membuat orang Bapak Ibu semakin menjauh dari panggilan ilahinya. Mari Bapak Ibu, kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Petrus Bapak Ibu bertanya kepada Tuhan memanggil Petrus untuk satu tujuan yang jelas, supaya kamu pergi dan kemudian engkau memberitakan dan mengembalakan domba-domba milik kepunyaan Allah. Pada hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita yang mendengarkan firman Tuhan ini, pasti Bapak Ibu Tuhan mempercayakan kepada kita sesuatu hal panggilan ilahi dalam hidup kita. Mari kita responi dengan baik. Hal yang kedua, ayat yang ke-22b, firman Tuhan katakan demikian. 22b, tetapi engkau ikutlah aku. Tetapi engkau ikutlah aku. Berulang kali Yesus sampaikan kepada Petrus untuk kembali kepada panggilan mula-mula, dan kemudian Petrus berkata, Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kemudian Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Sampai 3 kali akhirnya Tuhan Yesus, Petrus menangis. Oleh karena Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di teks ini berkata, Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus 3 kali. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal ini menjadi suatu panggilan yang khusus bagi Petrus Bapak Ibu untuk menjadi penjala manusia? Dan mengapa juga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sepertinya Petrus menolak hal ini karena terlalu berat baginya? Yang pertama Bapak Ibu, Petrus mengingat pertanyaan Yesus ini dengan pernah Petrus melakukan hal pengkhianatan terhadap Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Dan kemudian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Petrus ini memiliki pribadi yang tidak konsisten dengan ucapannya dan perkataan-perkataannya. Dan kemudian Petrus adalah gampang goyah, tergantung situasi dan kondisi yang pada saat itu terjadi. Dan kemudian Petrus sebagai seorang pemimpin, tetapi dia melihat orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pribadi kepo yang terjadi pada Petrus adalah yang membuat dia Bapak Ibu melihat kepada orang lain. Sehingga Yesus berkata, apa urusanmu dengan dia? Tidak perlu kamu urusi hal-hal yang lain, tetapi engkau ikutlah aku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Petrus nama yang sangat baik. Petrus artinya batu karang. Tetapi kepribadian Petrus Bapak Ibu tidak sesuai dengan namanya pada saat itu. Sehingga kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan ingin membawa Petrus untuk dipulihkan. Supaya sesuai dengan namanya yang adalah batu karang, itu sama dengan karakter dan hatinya untuk tetap teguh, tidak tergoyahkan dengan apapun persoalan dan masalah yang dia hadapi, tetap untuk menyelesaikan tugas dan menunaikan tanggung jawabnya di hadapan Tuhan dalam pelayanannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini sangat menarik Bapak Ibu. Ada satu pujian yang berkata, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, walau sendiri tetap ku ikut, walau sendiri tetap ku ikut, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lagu ini memang lagu yang sudah lama Bapak Ibu, yang mungkin saya percaya yang di rumah yang mengerti, memahami dan lagu ini Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lagu ini adalah satu komitmen kita bersama untuk mengikut Yesus apapun situasi dan kondisinya. Tuhan berkata, engkau ikutlah aku. Engkau ikutlah aku. Yang pada hari ini di rumah yang menyaksikan tayangan ini, Tuhan berkata kepada kita pada hari ini, engkau ikutlah
aku. Saya suka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan perkataan demikian. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Dalam Yohanes 15 ayat 16. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, engkau ikutlah aku. Keputusan kita untuk mengikuti Kristus bukanlah keputusan Bapak Ibu semata-mata Bapak Ibu karena aku mau ikut Tuhan, tetapi ternyata Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhanlah yang terlebih dahulu memilih kita. Dan kemudian kita responi dengan baik pemilihan Tuhan itu dengan berkata, aku mau ikut Tuhan. Saya mau iring Yesus. Itu adalah satu komitmen Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dari panggilan ilahi Kristus untuk engkau ikutlah aku. Karena bukan kita yang memilih Kristus, tapi Kristus yang memilih kita. Untuk apa? Untuk kita pergi dan menghasilkan buah, supaya buahmu itu tetap. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, fokuslah kepada apa yang Tuhan inginkan pada hari-hari ini. Jangan kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan pengen tahu urusan orang lain, pengen tahu Bapak Ibu kelemahan-kelemahan orang lain, pengen mencari tahu Bapak Ibu hal-hal Bapak Ibu yang membuat orang dikatakan kepo Bapak Ibu terhadap hal-hal kepentingan orang lain. Justru Bapak Ibu pada hari ini, hari-hari ini Bapak Ibu, fokuslah kepada setiap panggilan kita. Tuhan berkata kepada kita hari ini, aku memilih kamu. Untuk apa? Menghasilkan buah. Apakah kita hari-hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan tuh sudah menghasilkan buah yang terbaik bagi Tuhan? Ataukah justru kita sibuk dengan hal-hal Bapak Ibu yang bukan kerjaan kita kerjakan, sementara kerjaan kita yang inti tidak kita laksanakan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan menuntut kita menghasilkan buah kebenaran di dalam Kristus. Buah itu Bapak Ibu membuat kita Bapak Ibu tidak perlu untuk menjadi kepo dengan urusan orang lain. Setiap manusia memiliki pergumulannya tersendiri. Setiap manusia Bapak Ibu Tuhan taruh hikmat di dalam hatinya untuk bagaimana menyelesaikan persoalan masalahnya. Hanya saja Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan mau tidak mengikuti cara Tuhan. Tuhan berkata pada hari ini Bapak Ibu, masalah pergumulan tetap ada bersama-sama dengan kita. Tetapi pada hari ini Tuhan perintahkan bagi kita, ikutlah aku. Kita berkata, Tuhan aku punya masalah, Tuhan aku punya pergumulan, Tuhan aku punya ini dan itu. Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan tidak pusing dengan hal-hal itu. Tuhan hanya berkata dan bertanya kepada kita pada hari ini, apakah engkau mau untuk mengikut aku, sebab aku yang memilih kamu. Serahkanlah masalah dan pergumulan kita kepada Dia. Ketika kita mengikut Yesus Bapak Ibu, Tuhan jamin dalam hidup kita, aku akan melakukan segala sesuatu yang terbaik dalam hidupmu. Engkau akan menghasilkan buah dan supaya buahmu itu tetap. Supaya, perhatikan baik-baik firman Tuhan katakan, apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Jadi Bapak Ibu suatu jaminan ketika kita mengikut Kristus, ketika kita menghasilkan buah, Tuhan berjanji jaminan yang terbaik bahwa Tuhan akan memberikan apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi permohonan kita. Tuhan katakan, apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Tuhan tahu pergumulan kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi hari ini Tuhan berkata, ikutlah dahulu aku. Atau dalam teks firman Tuhan yang lain, bahwa carilah dahulu kehendak Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini sangat Bapak Ibu kuat dalam diri kita untuk mengingatkan kita supaya kita fokus kepada apa yang Tuhan taruh dalam hati kita, yaitu menghasilkan buah-buah kebenaran di dalam Kristus. Kita mengatakan aku percaya kepada Kristus, tapi kita tidak menghasilkan buah, sesungguhnya kita telah berdusta di hadapan Tuhan. Tetapi pada hari ini Tuhan mengatakan kepada kita, persoalan masalahmu itu menjadi bagian dalam hidupku ketika engkau menyerahkan seluruhnya kepadaku. Bapak Ibu, dalam teks firman Tuhan yang lain dikatakan bahwa jangan engkau khawatir dan takut, sebab Bapamu yang di surga tahu akan semuanya itu.
Bukankah burung-burung di udara dipelihara oleh Bapamu yang di surga? Terlebih kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hal yang terpenting yang harus kita ambil pada hari ini ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini, engkau ikutlah aku. Hari ini Tuhan Yesus berkata kepada saudara, hai engkau, ikutlah aku. Sesungguhnya bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu untuk kamu menghasilkan buah dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta dalam nama minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu bagian yang kedua. Bagian yang ketiga yang terakhir firman Tuhan katakan di ayat yang ke-23. Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid-murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dari ayat ini yang berkembang adalah hal-hal atau berita yang salah hanya karena akibat dari kepo. Sekali lagi ternyata kepo, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak menyelesaikan masalah, namun merusak masalah iya. Tidak ada hal yang baik dari yang namanya kepo. Bapak Ibu, dalam industri berita atau informasi ada istilah yang cukup menarik, berkata demikian, bad news is a good news. Bad news is a good news. Dalam berita yang buruk ada berita yang baik. Berita yang buruk adalah berita yang baik. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berita yang buruk itulah berita yang baik. Jadi semakin buruk beritanya, maka akan semakin baik berita itu. Perhatikan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam HP kita Bapak Ibu, ada banyak informasi-informasi yang buruk, yang menegangkan, dan hal-hal yang jelek Bapak Ibu. Pasti banyak orang membacanya, banyak orang melihat beritanya, dan berbondong-bondong ngasih komen Bapak Ibu terhadap berita itu. Tapi kalau Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berita-berita yang baik, berita-berita yang motivasi, berita-berita yang menyegarkan Bapak Ibu, sedikit yang komen Bapak Ibu. Tetapi kalau berita yang buruk Bapak Ibu, banyak orang yang komen Bapak Ibu, banyak orang yang melihatnya. Maka Bapak Ibu dalam industri berita, bad news is a good news. Berita yang buruk adalah berita yang baik. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam tabiat manusia selalu mengingat keburukan-keburukan orang lain. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau hal yang buruk dalam otak manusia Bapak Ibu, sampai mati pun aku tetap mengingatnya. Sampai masuk kuburan pun aku tidak akan melupakannya. Sering kita dengar ucapan-ucapan itu Bapak Ibu. Aku tidak akan pernah lupakan keburukannya, aku tidak pernah lupakan kejahatannya, aku tidak pernah lupakan apa yang dia telah perbuat denganku. Tetapi Bapak Ibu, cukup sulit bagi kita untuk mengingat kebaikan orang kan? Cukup sulit bagi kita untuk menerima kebaikan-kebaikan orang dan melupakannya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu, mari Bapak Ibu, sama halnya dengan Tuhan. Seringkali kita cukup sulit untuk menerima kebaikan-kebaikan Tuhan, tetapi sangat gampang bagi kita untuk mengingat keburukan Tuhan ketika kita dalam masalah. Ketika dalam masalah, justru kita menuduh Tuhan bahwa Tuhan itu tidak baik bagi kita. Tetapi ketika Tuhan memberkati kita, kita lupa akan segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Bapak Ibu, keingintahuan manusia tentang segala hal untuk kemajuan dan kebaikannya, tentu ini disarankan dan didorong untuk menggali potensi yang ada dalam diri manusia. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ia berkembang, karakternya berkembang, hidupnya berkembang untuk lebih baik lagi ke depan. Namun kepo adalah keinginan tahuannya pada seseorang yang kemudian memperbincangkannya di muka umum, yang tentunya hal ini akan memunculkan hal yang negatif, dan juga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan menyerang kelemahan-kelemahan seseorang untuk menjatuhkannya. Tetapi pada hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan kita Bapak Ibu berkarakter Bapak Ibu seperti Bapak Ibu yang saya katakan berita buruk adalah berita yang baik.
Tapi mari kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan membalikkannya. Berita yang baik itulah yang baik. Berita yang buruk lupakanlah itu. Karena akan menyakitkan bagi kita kalau kita mengingatnya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari Bapak Ibu pada hari ini hal yang ketiga, kepo adalah dalih menyelesaikan yang sebenarnya adalah merusak. Jadi Bapak Ibu, kalau orang mengatakan Bapak Ibu, kepo itu baik Pak, tidak. Kepo itu adalah sebuah dalih orang-orang yang sepertinya ingin menyelesaikan masalah sebenarnya merusak masalah itu. Jauhi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kepo adalah sebuah dalih. Dalih dari apa? Seolah-olah ingin menyelesaikan, tapi sebenarnya adalah merusak. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perhatikan baik-baik bahwa mari kita memajukan karakter dan hati kita dengan informasi-informasi yang baik. Mari kita membangun kemajuan yang ada pada diri kita untuk menerima perkembangan-perkembangan yang baik. Sekarang Bapak Ibu yang saya katakan bahwa dunia dalam genggaman, maka pergunakanlah itu. Karena HP atau smartphone itu kalau kita gunakan yang baik, maka dia akan sangat menolong kita. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, smartphone juga kalau kita gunakan dengan buruk, maka akan berdampak buruk juga bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apapun informasi yang kita dapat, mari kita mengembangkannya itu untuk kemajuan kita. Dan bukan justru mengubah karakter kita menjadi orang yang kepo, yang pengen tahu masalah orang lain. Sedangkan panggilan kita abaikan di hadapan Tuhan. Kesimpulannya, oleh sebab itu saling membangunlah kita di mana apa yang perlu bagi iman percaya kita di hadapan Tuhan. Sehingga iman, pengharapan dan kasih kita bertumbuh di dalam Kristus. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh, tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Dalam 1 Korintus pasal 14 ayat yang ke-26. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bila mana kita berkumpul, maka persembahkanlah mazmur, pengajaran, penyataan Allah, karunia-karunia untuk memperlengkapi satu dengan yang lain, untuk dipergunakan untuk membangun. Jadi jauhkan kepo Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena itu tidak ada faedahnya, tidak ada gunanya. Tetapi mari saling membangunlah satu dengan yang lain. Kita menerima informasi, mari kita saling membangun, mari kita saling mempergunakan itu semuanya untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Sehingga iman, pengharapan dan kasih kita semakin bertumbuh. Bukan justru Bapak Ibu yang muncul ada percekcokan, pertengkaran, perselisihan, rasa curiga satu dengan yang lain. Tetapi mari kita membangun di dalamnya untuk membangun apa yang perlu bagi kemuliaan Allah Bapa ditinggikan. Amin firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, seringkali kami terjebak namanya dengan kepo. Ingin tahu persoalan orang lain, tetapi hanya ingin tahu dan kemudian Bapak Ibu memperguncingkannya dan memperkatakannya menjadi sesuatu hal yang negatif. Tuhan, sesungguhnya informasi yang kami terima adalah seharusnya membangun kami. Informasi yang kami terima seharusnya memperlengkapi diri kami untuk lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang. Tuhan, kami mau Tuhan Yesus kembali kepada panggilan kami mula-mula. Kami mau pada hari ini Tuhan Yesus kami menerima tentang Tuhan Yesus panggilan ilahi yang Tuhan percayakan bagi kami. Jikalau pada hari ini kami Tuhan tidak paham dan mengerti apa yang menjadi panggilan kami dan menjadi bagian kami dalam hidup kami hari-hari ini, singkapkanlah ya Tuhan yang tersembunyi dalam diri kami, supaya kami berjalan untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab Tuhan yang Tuhan percayakan bagi kami. Ada panggilan Tuhan yang ilahi yang Tuhan telah tetapkan bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan, mari Tuhan Yesus kuatkan dan teguhkan kami dengan panggilan itu supaya kami menyelesaikannya, sehingga ketika kami lemah, sehingga ketika kami tua, sehingga ketika kami tidak berdaya lagi, maka kami akan mengingat itu semua dan kami tidak pernah menyesal, karena kami telah memaksimalkan semuanya, telah melakukan segala sesuatunya pada masa muda kami telah memaksimalkan seluruhnya, kami telah menyelesaikan seluruhnya di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi dan berkati kami dengan firman Tuhan ini. Bangun roh
tubuh, jiwa, roh kami Tuhan, untuk supaya kami Tuhan Yesus saling menguatkan, mengasihi dan membangun satu dengan yang lain, sehingga karakter dan hati kami Tuhan memuliakan Tuhan. Ini doa kami, urapi dan berkati kami dengan firman Tuhan ini. Demi kemurahan Tuhan dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Jawab Yesus kepada Petrus, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku. Jadi sebagai umat Allah, jangan sampai kita gagal fokus. Prioritas dalam hidup kita adalah mengikut Tuhan, bukan mengupas hidup orang lain. Malam hari ini kita akan masuk dalam doa syafaat kita. Pokok doa sudah disiapkan oleh pihak gereja, ada di bagian tata ibadah. Ada 3 bagian pokok doa. Yang pertama, pokok doa keluarga kita masing-masing. Silakan Bapak Ibu Saudara menulis pokok doanya di lembar pokok doa. Didoakan di rumah masing-masing dan nanti diserahkan kepada pihak gereja untuk kami gembala dan majelis mendoakannya. Yang kedua, kita berdoa untuk bangsa dan negara. Kita berdoa untuk pemerintah agar diberikan hikmat untuk menemukan vaksin sebagai jawaban jalan keluar menghadapi wabah virus COVID. Yang kedua, kita berdoa masyarakat agar mau taat melakukan protokol kesehatan. Kita berdoa untuk tenaga medis yang menangani pasien agar diberikan ketahanan tubuh dan untuk bisa melawan virus saat mereka bekerja. Dan kita berdoa untuk pasien, baik itu pasien yang dalam masa sudah dinyatakan positif maupun sedang dicurigai terkena virus COVID yang ada, agar diberikan kesembuhan yang datang daripada Tuhan. Yang ketiga, kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita berdoa pokok doa gereja. Yang pertama, kita berdoa untuk seluruh jemaat agar Tuhan berkati dalam pekerjaannya, memperoleh berkat yang berlimpah. Kita berdoa untuk kesehatan seluruh jemaat. Kita berdoa untuk kandungan Ibu F. Tobing dan pemulihan Ibu Sudarwati dan pemulihan Ibu T. Manurung. Yang ketiga, kita berdoa untuk pendidikan anak-anak agar walaupun belajar di rumah masing-masing, Tuhan berikan kedisiplinan. Kita berdoa untuk anak-anak di perantauan, apapun yang mereka lakukan, yang bekerja, yang kuliah, agar Tuhan berikan kekuatan dan perlindungan dan Tuhan jauhkan dari virus COVID yang ada. Kita berdoa untuk renovasi aula dan pastori GKI Karangjaya. Doakan panitia dan doakan dana yang diperlukan. Kita berdoa untuk, kita mengucap syukur Bapak Pendeta Kaslin beserta keluarga sudah sampai ke Karangjaya dengan selamat. Kita berdoa terus untuk penyelesaian rumah pensiun Bapak Pendeta Kaslin. Selanjutnya kita berdoa untuk MPH Sinode, baik itu dalam kehidupan berkeluarga, dalam pelayanan, bahkan dalam proses pembangunan gedung serbaguna yang ada di Komplek Karangjaya. Kita akan berdoa bersama-sama, namun sebelumnya kita datang ke hadirat Tuhan, kita mau serahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita mengangkat pujian, serahkanlah hidupmu padanya. Kita berseru kepada Tuhan. Kita percaya Yesus sanggup menolong kita. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah segala persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Berseru pada Yesus, berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Percayalah Yesus sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Dia akan memberi kedamaian abadi. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, kami berdoa Tuhan untuk pokok doa keluarga kami masing-masing malam hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan keluarga kami, Tuhan hadir, Tuhan setia, dan Tuhan sanggup untuk menyediakan, untuk memimpin kami menemukan jalan keluar dalam memecahkan masalah dalam keluarga kami. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami yakin dan percaya Tuhan, bangsa ini adalah kepunyaan Tuhan. Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang memimpin bangsa kami. Kami berdoa Tuhan mendukung pemerintah saat ini dalam menghadapi penyebaran virus COVID-19. Kami berdoa Tuhan untuk siapapun yang Tuhan akan pakai, yang Tuhan sudah pakai di jajaran pemerintah untuk bisa menemukan vaksin dalam sebagai jalan keluar memutuskan virus COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, hikmat Tuhan sajalah yang memberkati. Tuhan pimpin, Tuhan berikan ketelitian sehingga dengan waktu Tuhan maka vaksin ini bisa ditemukan dan kami pun menemukan jalan keluarnya Tuhan. Kami berdoa Bapa untuk masyarakat negara Indonesia. Kami mohon Tuhan, dalam kesederhanaan kami, dalam keadaan yang serba sulit saat ini, Tuhan tolong kiranya berikan kesadaran bagi kami untuk kami mau taat melakukan protokol kesehatan saat kami beraktivitas di luar rumah Bapa. Kami berdoa Tuhan menyerahkan untuk tenaga medis yang sampai saat ini mereka harus melayani, mereka harus bekerja di garda paling depan menyentuh para pasien. Kami berdoa Tuhan kiranya kekuatan daripada Tuhan, kemampuan daripada Tuhan, perlindungan yang nyata Tuhan sediakan bagi mereka, agar saat mereka bekerja Tuhan jauhkan daripada kelemahan tubuh bahkan terkena penyebaran virus COVID ini Tuhan. Kami mendukung dalam doa untuk seluruh pasien, baik itu yang sudah dinyatakan positif maupun pasien dalam isolasi sambil menunggu hasil swab. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari Bapa, Engkau memberikan kekuatan bagi mereka, memberikan pengharapan bagi mereka, bahwa di dalam kelemahanlah kuasa Tuhan sempurna dalam kehidupan manusia. Kami berdoa Bapa di surga menyerahkan untuk pokok doa gereja GKI Karangjaya. Kami berdoa untuk pekerjaan seluruh jemaat Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kiranya apapun yang diusahakan oleh jemaat Tuhan, jikalau itu seturut dengan kebenaran firman Tuhan, mari Bapa Engkau berkati, Engkau pergunakan pekerjaan ini Bapa untuk mendatangkan berkat yang berlimpah dalam kehidupan jemaat Tuhan. Kami berdoa untuk kesehatan seluruh jemaat Tuhan. Mari Bapa Engkau lindungi kami Tuhan, jauhkan daripada kelemahan tubuh, jauhkan daripada penyebaran virus COVID-19. Bahkan kami berdoa Tuhan untuk beberapa jemaat Tuhan, untuk Ibu F. Tobing yang saat ini mengandung, Tuhan berkati ibu yang mengandung, bahkan kandungannya Tuhan berkati. Kami berdoa untuk pemulihan Ibu Sudarwati dan Ibu T. Manurung. Kami mohon Bapa Tuhan, pulihkan kedua hamba-Mu ini Bapa. Engkau gunakan makanan, minuman, obat yang mereka konsumsi, agar dengan pertolongan Tuhan mereka memperoleh kesembuhan yang sempurna. Kami berdoa Tuhan untuk pendidikan anak-anak kami. Bapa di surga, walaupun saat ini mereka harus belajar di rumah dengan cara daring, kami berdoa Tuhan kiranya kedisiplinan, kerajinan yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang ada di tanah perantauan, baik itu mereka yang bekerja, mereka yang kuliah, mereka yang sekolah. Kami berdoa Tuhan, kami yakin dan percaya perlindungan Tuhan nyata dalam kehidupan mereka dimanapun mereka berada. Kami berdoa untuk renovasi aula dan pastori GKI Karangjaya. Tuhan, dalam kesederhanaan kami ingin melayani Tuhan. Kami berdoa untuk panitia yang Tuhan percayakan. Kiranya Tuhan mampukan supaya mereka bisa melayani Tuhan dengan talenta yang Tuhan berikan, dan apapun yang mereka kerjakan itu sesuai dengan rencana Tuhan. Kami berdoa untuk dana yang diperlukan dengan usaha kami. Kami berdoa Bapa
Bapa Tuhan bukakan jalan untuk kami bisa memperoleh dana untuk bisa melanjutkan renovasi ini Bapa. Kami berdoa mendukung proses pembangunan rumah Bapak Pendeta Kaslin. Kami berdoa Bapa di surga, terima kasih Tuhan, keluarga ini sudah sampai di Karangjaya dengan selamat dan sukacita. Kami berdoa untuk selanjutnya sehingga rumah ini 100% sesuai dengan rencana Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk dana yang diperlukan, bahkan orang-orang yang bekerja Tuhan mampukan. Kami berdoa untuk Sinode GKII. Kami berdoa Bapa untuk jajaran Sinode, terutama untuk para hamba-hambamu di jajaran MPH. Kami berdoa Tuhan, berkatilah hamba-hambamu ini, berkati keluarganya, berkati istri, anak-anaknya Tuhan dalam perlindungan Tuhan. Berkati pelayanan mereka Tuhan, mampukan mereka untuk mereka bisa membawa GKII menuju yang lebih baik lagi sesuai dengan seturut kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk proses pembangunan gedung serbaguna Sinode GKI. Kami berdoa Bapa untuk dana yang diperlukan, Tuhan tolong bukakan jalan, sediakan donatur, bahkan tukang yang bekerja, kiranya Tuhan berkati, jauhkan daripada kecelakaan saat bekerja Bapa. Terima kasih Tuhan, ada banyak hal yang kami naikkan, gumulkan di hadapan-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya saat kami berserah kepada Tuhan, saat kami berseru kepada Tuhan, Tuhan sudah mendengar doa kami. Berikan kami kesabaran untuk kami menanti akan jawaban doa kami malam hari ini. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini kita akan masuk untuk bisa mengumpulkan persembahan. Kita akan mengumpulkan persembahan melalui amplop yang sudah dibagikan oleh pihak gereja. Namun sebelum memberikan persembahan, dengarkanlah firman Tuhan. Biarlah masing-masing memberi dengan kerelaan hatinya, jangan dengan duka atau paksa, karena Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Selama memberikan persembahan kita tetap memuji Tuhan. Kita katakan, tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah ombak dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan, tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Mari kita berdoa untuk persembahan dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Kami bersyukur Tuhan, tiap langkah kami diatur oleh Tuhan dan berkat Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Malam hari ini kami sudah mengumpulkan persembahan. Kami yakin dan percaya Tuhan sudah melihat isi hati kami. Bagaimana saat kami mengumpulkan persembahan itu bentuk syukur kami, hormat kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk berkat Tuhan yang masih ada di tangan kami. Mari Bapa, hikmat Tuhan, kemampuan daripada Tuhan memimpin kami, mencukupkan dan
berkat Tuhan yang masih ada di tangan kami untuk bisa kami melanjutkan kehidupan kami seturut dengan kehendak Tuhan. Kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan malam hari ini, kami sudah mengumpulkan persembahan. Kami bangga kepadamu Tuhan, Allah yang sempurna, Allah yang sudah mengajarkan kami doa yang sempurna. Mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita menerima doa berkat dari Bapak Pendeta, sebelumnya kita angkat pujian Tuhan Yesus Setia. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tundukkan kepala. Terimalah firman Tuhan dalam hati kita. Peganglah itu dan kerjakanlah itu dalam hati kita. Panggilan kita bertumbuh dan berbuahlah. Oleh sebab itu, setiap apa yang kita lakukan dan kerjakan dengan benar dan baik, percayalah bahwa Allah menyertai, memberkati dan menumbuhkan iman kita, pengharapan dan kasih kita kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati kita di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya rahmat pengasihan dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis yang indah bersama dengan Roh Kudus, turun menaungi, memberkati, melihara jemaat sekalian, mulai dari saat ini sampai Maranatha dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. 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 Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.